Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ujaha Channel. Hari ini hari Kamis, tanggal 23 Maret 2023. Ada kejadian yang sangat membuat kita miris ya. 3 hari yang lalu di pondok pesantrennya Gus Fuad Pleret, orang yang ngaku pecinta habaib datang bersama habaibnya yang katanya juga ketua Robitoh Jogja, ya, seorang habaib bersama orang-orang yang menurut informasi adalah dari FPI, entah itu Front Pembela Islam yang lama atau Front Persaudaraan Islam yang baru, kurang tahu saya ya. Yang jelas di pondok pesantrennya Gus Fuad itu telah terjadi hal-hal yang mestinya tidak perlu terjadi. Jadi orang yang bernama Aris yang katanya membela seorang habaib, ya, mau tabayun di situ, klarifikasi dengan apa yang pernah disampaikan oleh Gus Fuad Pleret mengenai oknum-oknum habaib yang meresahkan itu. Ini bicara oknum, tetapi itulah yang memicu terjadinya sebuah insiden itu ya. Awalnya si Aris ini mencoba untuk tabayun, bertanya, klarifikasi, namun kemudian di luar dugaan ternyata Aris kemudian di tengah-tengah percakapan itu menyerang Gus Fuad Pleret. Dan kemudian kejadian itu akhirnya direspon oleh santri-santrinya Gus Fuad Pleret, sehingga dari informasi yang saya terima, ini si Aris ini yang melakukan penyerangan awal ya kepada Gus Fuad Pleret, mendapatkan beberapa pukulan yang membuat lebam di mata sebelah kanan. Kemudian akhirnya pelaku ini, Aris ini, diamankan di kantor polisi Bantul, Polres Bantul ya. Diamankan dan hingga saat ini kondisinya sangat kondusif. Dan dari kejadian tersebut, teman-teman, sahabat Ujaha Channel, ini sangat memalukan ya, sangat memalukan sekali buat orang-orang yang di luar agama Islam. Seolah-olah Islam cekcok terus dengan sesama Islamnya dan nggak bisa rukun. Kita memang harus bisa melihat segala sesuatunya secara luas ya. Jadi tidak sempit nalar, tidak sempit berpikir. Kita berpikir secara jernih dengan akal sehat. Segala sesuatu yang kita terima, informasi yang kita terima, dan kemungkinan kejadian ini berasal dari konten-kontennya Gus Fuad Pleret yang
di-framing, yang dipotong-potong, sehingga menginformasikan bahwasannya Guswat Pleret ini membenci habaib dan lain-lain, hal-hal yang sangat negatif kepada habaib atau ulama. Padahal yang sebenarnya ketika kita melihat secara keseluruhan, konten Guswat Pleret itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang ngakunya ustadz, yang ngakunya ulama, yang ngakunya habaib, ya, yang berbuat atau ingin dihormati, berceramah secara kasar, provokatif, ya, ini oknum. Jadi tidak semua habaib, tidak semua ulama seperti itu, tetapi oknum. Ya sama seperti kita, bukan hanya habaib, bukan hanya orang biasa. Semuanya pasti ada yang menyimpang, ya. Karena kita manusia biasa dan habaib bukanlah seorang nabi, sama manusia biasa. Hanya saja memang mereka mengalir darah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara manusianya ya sama seperti kita semua. Ya bisa salah, ya bisa keliru, ya punya rasa benci, ya punya rasa marah, ya punya rasa bahagia, senang pada orang lain. Sama seperti kita, manusia pada umumnya. Nah, dan siapakah habaib-habaib yang perlu kita contoh? Ya habaib-habaib yang meneladani akhlak Rasulullah, yang sabar, santun, berakhlak mulia. Sedangkan yang tidak seperti itu ya tidak perlu kita contoh, tidak perlu kita anut. Mungkin kita menghormati dan menghargai, tetapi tidak harus kita menjadi pengikut yang buruk-buruk itu. Begitu teman-teman. Ya. Terus terang saya memang sangat miris lihat kejadian itu. Guswat Pleret yang notabene adalah seorang kiai dibikin geger di pondok pesantrennya. Saya miris dan saya melihat hanya sekali saja video itu. Yang lainnya hanya melihat video klarifikasi Aris dan video dari orang yang pakai kaos putih itu yang menginformasikan bahwa pelakunya adalah Aris itu. Memang jujur saja memang umat Islam saat ini terbelah ya. Dan saya tidak curiga kepada siapapun. Kecurigaan saya berpikir ya, terbelahnya umat Islam ini yang sebenarnya adalah karena pilihan politik. Dan ada banyak orang yang bermain di situ. Karena ketika kita tidak berpikir secara jernih, maka kita akan tertipu, teman-teman. Orang-orang yang ngakunya membela Islam, yang ngakunya berjuang demi Islam, coba Anda perhatikan ya. Anda perhatikan, jangan pernah tertipu. Anda perhatikan secara luas dengan kacamata yang lebih mendalam, dengan hati nurani, ya.
Anda lihat di sana orang-orang yang ngakunya membela Islam, membela agama Allah. Pada akhirnya mereka berjuang untuk politik, bukan untuk agama. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu saja. Nanti kita sambung lagi di beberapa konten yang lain ya. Jangan lupa dukung saya, like dan subscribe-nya agar channel saya lebih bisa berkembang lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.